Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang kenapa kita sulit mengajak seseorang dalam kebaikan. Ketika usia telah tua, banyak sudah udara yang kita hirup, banyak pula pengalaman hidup yang kita lihat dan jalani. Sadar atau tidak, semua yang kita lihat dan jalani itu akan menjadi memori, ingatan, dan sedikit banyak akan mempengaruhi kepahaman kita akan kehidupan, bisa jadi mempengaruhi kita ke arah kepahaman yang salah. Bahkan seperti umpama kotoran got yang mengalir dari sumber-sumber kekeruhan. Kekeruhan itu dari pendapat banyak orang. Kadang pikiran-pikiran kotor mereka umpama got-got yang mempengaruhi indrawi dan sudut pandang kita. Sudut pandang kepada kehidupan dan jalan hidup, menjadi kesimpulan dan pendapat, menjadi pandangan, bahkan bisa menjadi keyakinan yang salah. Tapi tetap saja sudah menjadi keyakinan. Begitu banyaknya berbagai aliran kekeruhan got-got comberan mengaliri pemikiran dan pendapat, sangat keruhnya dan sangat baunya. Tapi karena sudah terbiasa di dalam bau dan kekeruhan itu, maka rasa sudah menjadi terbiasa. Bahkan suatu pendapat yang salah itu adalah suatu yang biasa, bahkan dianggap itulah yang benar. Selama ini meminum air keruh penuh limbah, dan sudah sangat terbiasa, bahkan tak pernah melihat air yang bening. Air yang berupa cairan hitam dari limbah itu sudah dianggap adalah air yang sesungguhnya. Ketika ada air yang bening menyegarkan, bisa jadi air yang bening itu dianggap air yang sesat, beracun. Air yang segar dianggap suatu tipu daya dan fatamorgana, tak nyata, penipuan berkedok kejernihan. Makanya perlu hidayah dari Allah, agar pikiran dan hati yang menghitam bisa menerima, bahwa air yang jernih itu adalah air yang menyehatkan. Bahkan bagi orang yang sudah hitam legam dan limbah sudah merekat seperti jadi satu, seakan limbah itu adalah warna hakikat hati itu sendiri, padahal itu kerak yang melekat. Mengusir gelap dengan cahaya itu lebih sulit, ketika sudah terbiasa dalam gelap, gelap sudah lebih disukai, bahkan cahaya itu serasa datang menyilaukan, membuat perih pandangan mata, sehingga datangnya cahaya dicurigai, seakan musuh yang mau menjajah, sehingga cahaya yang datang dimusuhi. Itulah kenapa hidayah tak bisa dipaksakan, berbagai sebab mendinding kepahaman, berbagai sebab menjadi alasan penolakan. Nyalakanlah cahaya dalam dirimu, tak usah kau memaksa agar orang mengikuti cahaya di dirimu, sebab semua orang punya alasan sehingga cahaya bukan dianggap suatu kebenaran yang bermanfaat. Hidayah itu mutlak milik Allah, makanya di dalam surat Fatihah, kita diperintah Allah untuk selalu meminta hidayah padanya. Ketika seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, misal kita ingatkan, kita ajak ke jalan kebaikan, kita ngajaknya sampai lidah kita putus, semua gigi rontok, sampai bibir pecah-pecah, dia juga tak akan sadar, karena Allah tidak memberikan cahaya hidayah ke dalam hati dan pikirannya. Tapi kita jangan lantas putus asa, soal orang itu tidak mau mengikuti ajakan kita ke jalan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran, dan sebesar atom kebenaran yang kita sampaikan itu akan dicatat sebagai kebenaran, dan kita akan menerima pahalanya nanti, tidak akan hilang dan tidak akan ketukar. Makanya dalam mengajak ya mengajak saja, ndak usah ingin agar orang lantas ikut kepada ajakan kita. Ketika kita ada rasa ingin orang ikut ajakan kita, maka ajakan kita lantas sudah berubah bukan mencari ridho Allah, dengan menjalankan perintah Allah mengajak kepada kebaikan, tapi sudah berubah ingin diikuti dan ingin pengikutnya banyak. Kalau sudah begitu timbulnya tidak ikhlas, kalau yang diajak tidak ikut, lantas marah, kalau yang diajak ikut, lantas bangga, dan kalau sudah seperti itu, maka kita dicatat bukan mengajak kepada kebaikan, tapi dicatat malaikat, kita itu mencari pengikut dan kedudukan, kehormatan kemuliaan di mata manusia. Nanti kita meninggal, kita kira kita telah melakukan ajakan kebaikan, telah banyak pengikut, tapi kenyataannya di akhirat tak satu pun amal kebaikan kita lakukan, kecuali amal perbuatan mencari kedudukan dunia saja. Takdir telah dalam tergurat, baik buruk siapapun tak ada yang akan tahu akhirnya. Kita seperti pejalan kaki yang melintasi gelap, tak ada yang memberi cahaya, kecuali Sang Maha Pemberi Cahaya, dan Allah hanya memberi cahaya pada siapa yang dikehendaki, dan kita berharap kita, khususnya aku sendiri mengharap cahaya itu menjadi penerang di hati, memperoleh sedikit sudah cukup menjadi panduan, agar aku bisa melewati kegelapan hidup yang penuh tipu daya. Sebab ketertipuan yang halus lebih menakutkan karena diri tidak merasa, dan selalu merasa benar walau jelas telah salah jalan,
itu lebih menakutkan dari masuk ke jurang secara nyata, sebab telah jauh amal dilakukan bukan menambah kita menuju kebenaran. Walau sisa umur habis sudah di perjalanan panjang yang sia-sia, tak pernah bijak memaknai sepi, dan tak pernah mengerti tujuan perjalanan yang sejati. Semua orang berpegang pada keyakinan masing-masing, sekalipun kita yakin seyakin-yakinnya kepada apa yang kita yakini, maka itu untuk kita sendiri, dan semua orang berhak ada dalam apa yang diyakini, selama apa yang diyakini itu tidak mencederai keyakinan orang lain. Sesuatu apapun itu menjadi salah atau kebenaran sekalipun jadi salah, jika dipaksakan kepada orang lain. Kecuali itu telah disetujui menjadi hukum suatu negara, maka negara berhak memaksakan kehendaknya pada rakyatnya. Jika rakyat tak mau, turunkan saja pemimpin yang memaksakan kehendaknya pada rakyat itu. Sebagai pribadi, maka tak selayaknya kita memaksakan kehendak atau keyakinan kita kepada orang lain. Sekalipun apa yang kita yakini itu telah terbukti kebenarannya, cukup wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hidayah atau petunjuk itu di tangan Allah. Jika kita telah memaksakan keyakinan diri pada orang lain, maka berarti kita telah berusaha menjadi Tuhan. Aku amat percaya, jika seseorang berusaha menjadi Tuhan, yaitu yang memaksakan kehendak pada orang lain, supaya mengikuti apa yang diperintahkan dan dikehendakinya, maka selamanya tak akan sukses. Sejak dulu banyak orang yang berusaha menekankan dan memaksakan kehendaknya pada orang lain, juga sejak dulu tak ada satupun yang berhasil, malah akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan baru, permusuhan yang tiada ujung pangkalnya. Menurutku kita ikuti saja perintah Allah. Allah memerintahkan kita kepada kebenaran, maka kebenaran itu kita sampaikan, tak perlu menggurui, tak perlu menunjukkan diri berilmu. Bahkan kadang kita tak perlu berbicara lebih, cukup menjadi contoh dan mencontohkan. Lisanul hal afsohu min lisanil makol. Lisannya perbuatan itu lebih fasih berbicara dari lisan ucapan. Kejernihan hati itu akan berimbas pada orang yang memiliki kejernihan itu, dan berimbas pada orang yang melihat. Suatu ketenangan akan merambat menjalari hati siapa saja yang bertemu dengan orang yang kejernihan hatinya, seperti orang yang berdiri di tepi danau, dan akan merasa tenang ketika melihat danau yang tenang, angin yang lembut menyegarkan menerpa pipi, dan damai dengan sendirinya akan merasuk ke hati, walau dia tak menyentuh danau yang tenang itu. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata mengajak kebaikan memang sulit, karena hidayah milik Allah. Meskipun begitu, kita harus tetap menyampaikan kebenaran, dan tetap mengajak kebaikan tanpa harus orang itu ikut ajakan kita ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.